أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak dan Ibu peserta kajian Al-Quran yang insyaallah kita muliakan, baik yang mengikuti langsung dari Masjid An-Nur di Masjid An-Nur maupun yang mengikuti melalui aplikasi Zoom dari tempat kediaman masing-masing. Malam ini kita akan membahas tentang surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Kita akan mulai. Inilah surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif lam mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Tunjuk berwajah yang besar. Kita akan mulai menjelaskan Alif lam mim. Ini satu ayat. Ini satu ayat. Alif lam mim. Tapi ini bagaimana menjelaskannya? Pak, alif lam mim itu 3 huruf. Alif, lam, dan mim. Tetapi Rasulullah menilainya bukan berdasarkan hurufnya, tapi berdasarkan pengucapannya. Kita akan diberi pahala berdasarkan ucapan. Ketika mengucapkan itu jadi 9. Kenapa? Alif itu hamzah, alif, fa, alif, alif. Lam itu 3 karena mandatkan lam itu 3 hitungannya karena yang lainnya panjang. Lam. Mim juga 3. Mim karena mim iya lalu dipanjangkan mim jadi 9. Kenapa menjadi 9? Bukan dihitung hurufnya, dihitung pengucapannya. Nah ini dibahas dalam ilmu linguistik. Jadi ada huruf, simbol, ada pronunciation, ada pengucapan. Itu dulu. Tapi dari sisi arti ini hanya alfabet. Alif huruf, lam huruf, mim huruf. Jadi ini abjad. Alfabet itu abjad. Abjad Arab itu ada 28. Ini diambil 3 dari 28. Abjad dalam huruf Al-Quran ada 28. Ini hanya 3. Karena itu orang kita bukan apa artinya itu. Ya memang tidak ada artinya secara artinya. Dan ini huruf abjad atau alfabetis hanya menyebuti dari 28. Karena ini disebut dengan ini huruf-huruf ini huruf apa namanya? Nanti kita katakan. Tapi ketika bingung memahami huruf-huruf ini, ulama terbagi dua. Yang pertama tidak mau membahas karena tidak mau sotor, tidak mau sok tahu. Yang pasti itu Al-Quran, itu wahyu, itu 1 ayat, itu huruf-huruf kalau dibaca dapat pahala, bukan 3 pahalanya 9 karena dihitung berdasarkan ucapan, tapi tidak tahu artinya. Nah, ulama seperti ini dipelopori oleh Imam Ahmad. Beliau mengambil sikap wallahu a'lam bishawab. Allah
lebih mengetahui maksudnya. Aku tidak tahu, Rasul tidak tahu, Rasul pun tidak tahu, apalagi aku, bagi kami, bagi kita. Karena itu saya beriman saja. Itu adalah ayat Allah, yaitu ayat 1 surat Al-Baqarah, yaitu Al-Quran, tapi saya tidak tahu artinya. Dan saya tidak mau tahu. Itu kira-kira. Sikap ini namanya kalau di dalam ilmu kalam takwil, menyerahkan urusan kepada Allah. Mau mengambil sikap ini? Boleh, silakan. Saya sengaja sebut pertama. Bukan berarti saya tujuh, tapi jarang ini. Boleh. Tapi ini huruf apa yang namanya? Ini namanya huruf-huruf yang akronim bukan, singkatan bukan, karena tidak tahu yang maksudnya. Sebenarnya huruf muqaddimah. Apa itu muqaddimah? Muqaddimah itu artinya potongan-potongan. Kadang-kadang dikata potongan yang memotong. Kenapa potongan-potongan? Ini ada beberapa potongan seperti anak-anak cucu kami belajar huruf Arab, ambil aksara ada 8. Diambil 4, ambil 1 alif, potong. Ambil dari kedua Arab, 1 potong. Ambil dari kedua Arab, 1 potong. Hari. Gitu. Jadi hanya mengambil 3 huruf dari beberapa. Maka sebut al-huruf al-muqaddimah. Kalau sekarang divisualkan itu lebih mudah. Kalau pakai komputer, pakai animasi, gampang. 28, satu alif turun barang, turun, fin. Nah, namanya ini al-huruf al-muqaddimah. Di mana itu dibahas? Ini dibahas dalam kajian ulumul ilmu. Itu kira-kira. Sekarang yang kedua, berusaha untuk menjelaskan. Karena tidak mungkin Allah menyebut huruf alif lam kalau tidak ada maksud. Kita berusaha untuk menjelaskan. Nah, ketika menjelaskan nggak bebas. Kalau bebas berarti ini ayat ditafsir bebas. Apa patokannya? Pertama, lihat ayat sesudahnya. Cerita aja. Ternyata kalau alif lam mim. Yang pertama, lihat ayatnya kali ini ada sambungan. Oh, ternyata zalikal kitab itu. Oh, setelah alif lam mim cerita tentang kita. Kitab yang dimaksud kitab Allah. Al-Quran. Nah, satu, jadi nggak jauh-jauh. Namanya mengambil konteks. Kalau dalam teori linguistik, ambil konteksnya. Baru nanti ke konten. Tapi setelah itu rendah hati. Konteksnya, oh ternyata ayat 1 alif lam mim. Dengan ayat 2 itu masih nyambung. Di connection, jadi ada konteks. Oh apa? Cerita tentang kita. Nah kalau tentang kita, maka nanti akan dijelaskan. Cuma setelah dijelaskan akan ditutup. Wallahu a'lam bishawab. Allah lebih mengetahui yang tepat. Kami hanya menduga. Tetapi yang tepat tentu pengetahuan Allah. Pengetahuan kami, pengetahuan hamba. Pengetahuan kami, pengetahuan relatif. Makanya ditutup wallahu a'lam bishawab. Kedua-duanya mendampingi. Pasal Muhammadiyah itu dikritik banyak oleh banyak pihak. Tapi ada satu yang positif dari beliau. Setiap nulis, setiap berkata, beliau akan mengakhirinya dengan wallahu a'lam bishawab. Dan Allah lebih mengetahui yang tepat. Maksudnya yang saya tuangkan ini
hanya berdasarkan perkiraan hamba. Tentu jauh dari shawab itu akurat tepat. Gimana sesuaiannya berdasarkan penjelasan? Inilah alif lam mim. Baru perhatikan masih Alif lam itu terkait dengan Allah, terkait dengan Jibril, terkait dengan Muhammad, terkait dengan Al-Quran. Dari mana ini istilah tadi? Yang kedua ada cerita tentang apa tuh? Tentang Alkitab. Alkitab itu Al-Quran. Dari situ. Ini dulu. Imam Ahmad diikuti oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, diikuti oleh Ibn Taimiyah dulu. Imam Ahmad bin Hanbal diikuti oleh Ibnu Taimiyah, diikuti oleh Ibnu Qayyim, diikuti oleh Muhammad bin Abdul Wahab, melahirkan paham Wahabi, Salafi. Gak mau ambil yang ini, ambil yang berbeda. Yang dia tahu maksudnya. Ya, apakah boleh lepas? Enggak. Tetap kuncinya harus lihat ayat sesudah Islam ini. Nabi kalau apa saja Islam ini untuk pasal itu enggak. Dari yang satu lihat aja ayat sesudahnya. Yasin itu dua. Ada yang lima. Lima. Tapi belum sampai ke situ, kita fokusnya dulu. Jadi kebetulan kita ambil yang 30. Nah ini terkait dengan Allah, terkait dengan Jibril, terkait dengan Muhammad, terkait dengan Al-Quran. Gimana menjelaskannya? Semua yang yang berfirman, firman itu bahasa Indonesia, bahasa Indonesia kalam. Kalam itu ucapan, firman, sabda, kata. Jadi ini kalamullah, kalamnya Allah, wahyu Allah. Apa itu Al-Quran? Dari kata jawabannya wahyu Allah. Siapa yang menyampaikan? Allah. Kedua, Jibril. Betul. Menteri Jibril, tapi bukan untuk beliau. Beliau pengangkat. Siapa penerimanya? Nabi akhir zaman. Apa yang itu di bawahnya pada mereka? Tujuh. Ya, sekarang sampai sini. Dari mana ya? Dia nanti akan ditemukan pada dua kan yang satu. Jangan lompat dulu ketiga, keempat, kelima, nanti uraian berikutnya. Itu namanya kronologis, sistematis, logis. Gitu. Orang belajar matematik begitu, bahasa itu kan matematik juga. Cuma matematik yang multivariabel. Tidak eksak banget. Ini sampai di sini penjelasannya. Jadi Al-Quran apa? Petunjuk. Petunjuk ke siapa? Dari Allah. Siapa yang menyampaikan? Jibril. Siapa penerimanya? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Semoga baru satu ayat saja sudah dapat gambaran. Gitu. Yang tadi setelah itu teorinya, mahasiswa juga yang ikut kuliah saya tidak semuanya bisa menguraikan, padahal sudah kuliah. Saya ngajar penerima satu, ketiga. Yang pintar-pintar, yang sedang-sedang, yang tidak bisa menguraikan, semua saya ngeblank. Bentar mas. Sini.
Ini semuanya salah kamu udah dapat. Ini saya kembalikan lagi sama kamu bicara waktu nih 30 menit kerjakan. Udah Pak, udah nggak ada di kerjaan saya. Terus saya kok dia tahu? Oh nggak ada. Pak mohon Pak luruskan dia kayak mahasiswa. Ini 30 menit lagi masih ada waktu. Kerjakan. Menjawab. Ayo kan, itu cerita kampus. Kan di sini mah tenang ada tidak ada UTS-nya. Baik, kita lanjut. Nah, begini, sekarang kita ingin mengetahui lebih detail gimana sebetulnya. Nah, ya kan aja. Enggak. 3 langkah menuju Quran. Kenapa diterima di Quran? Lah ini kan dari Quran. Allah, Jibril, Muhammad, bukan. Nah, itu ada ilmunya, ilmu tentang 3 langkah turunnya Al-Quran, nuzulnya turun. Mana? Ini saya ngambil dari ada ulumul Quran yang ringkas itu terbitan Suriah. Jadi saya mengajar di khusus dakwah itu ada namanya manajemen dakwah, ngajar bahasa Arab, maksudnya ada 34. Ternyata dari 34 itu yang ada cuma 2 orang. Bisa saya kata yang kedua sampai di apa? Yang 2 orang pun satu dari syariah ngikut. Saya ngikut. Ya. Dengerin aja apa saya sih maksudnya saya maksudnya pada ikut. Jadi sebetulnya yang aku dakwah itu yang lancar. Kita tahu syariah mungkin lebih banyak yang lancar. Tidak tahu saya. Nah ini yang pertama. Oh, jadi begitu Allah berfirman, didengar oleh malaikat Jibril, langsung oleh Jibril menuju wilayah makmur, disebut di lauhil mahfuz. Lauhil mahfuz. Alam metafisik, alam gaib. Itu besar ya. Kita dimungkin pusat data. Jadi yang pertama itu kalam Allah itu oleh malaikat Jibril atas perintah Allah diturunkan atau disimpan di lauhul mahfuz. Setelah itu diturunkan lagi ke ada satu tempat namanya Baitul Izzah, lebih rendah. Ini Baitul Izzah itu pos kedua. Nah ini dua ini sekaligus istilah bahasa Arabnya dan atar wahidah sekaligus. Baru tahap ketiga. Nah, diturunkan ke dalam kalbu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, diturunkan kepada Nabi itu tentu sesuai dengan masa kenabian. Berapa? 22 tahun. 22 tahun, 2 bulan. Ada yang gayanya puitis, tapi saya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Tapi saya ragu, saya lebih suka 2 tahun, 2 bulan, lebihnya berapa? Karena ternyata itu suka cari seperti Al-Quran. 6.666 itu itu mahasiswa bukan saya. Kamu sini masuk semua, ini kuliah Al-Quran. Coba kalkulator kamu siapkan. Lihat Al-Fatihah berapa ayat? Tulis. Al-Baqarah berapa ayat? Tulis. Nah, jumlahkan. Coba berapa jumlahnya? Enggak sampai 6.666, hanya 6.232. Tapi eksak berdasarkan perhitungan. Betul. Buat rekapnya. Rekap aja kalian berdasarkan 114 ini berapa? Kayak mereka kita dagang gitu. Iya. Itu jadi nggak tahu nih tradisi British. Inginnya indah 6.066. Enggak, itu. Nah, pada saat turun Nabi ini bertahap. Pada saat turun bertahap itu kenapa bertahap?
tiga hal. Satu, ini yang menerima manusia. Daya tangkapnya beda. Kalau sekaligus bisa mementak. Bertahap saja, nggak semuanya nyanda, langsungnya ketangkap. Tuh, jadi yang paling konkret, kenapa? Memang ini bukan untuk malaikat, untuk manusia. Satu, maka butuh waktu. Yang kedua, manusia itu juga butuhkan tahap demi tahap. Karena Al-Quran berkata, bakal kamu melewati kehidupan itu pasti, jadi pasti. Al-Quran menggambarkan hidup kita itu lemah, kuat, lemah lebih, dan ujungnya berubah. Berarti ubah indikator lemah. Lihatnya itu. Yang kedua itu Al-Quran ini menjawab masalah, sedangkan masalah manusia itu berproses. Yang muncullah itu semacam. Tapi ada juga ayat yang tuh tidak pakai asbabun nuzul. Kenapa mengapa asbabun nuzul? Memang Allah berkehendak untuk yang jelas. Bukan karena ada persoalan manusia, tapi Allah memandang penting manusia diberitahu. Misalnya ketika Allah memperkenalkan dirinya Allah, itu tidak ada masalah dari manusia. Tapi masalahnya masalah tidak ada pertanyaan maksudnya. Kalau masalah ada, manusia mempertuhankan kami. Allah memandang perlu ada bimbingan. Kira-kira. Nah, ini cukup. Kita akan coba lagi. Kalau gitu, apa yang kita lakukan? Kalau ya. Ada 5. Yang pertama, Al-Quran firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti dalam Allah ada yang diturunkan kepada Nabi Adam, ada yang diturunkan kepada Nabi Idris, ada yang diturunkan kepada Nabi Sis, ada yang diturunkan kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, terus. Nah, itu kan tidak disebut Al-Quran. Dan yang menerima nabinya banyak, yang kitabnya hanya 3 Al-Quran. Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Jadi itu kalama Allah juga. Itu yang kedua, al-maktub bil rasulin yang ditulis dalam mushaf ini. Ditulis dalam mushaf itu kapan ditulisnya? Sejak turun sudah ditulis dan dihafal. Tapi dibukukan setelah Rasulullah wafat. Itu pada zaman Abu Bakar Siddiq. Nah, yang dibukukan itulah yang disebut dengan mushaf. Mushaf itu artinya lembaran-lembaran. Bahasa Arabnya tadwir. Kalau dalam bahasa Inggris modifikasi, modification. Itu. Yang ketiga, al-manqul tamaturi. Al-manqul tradisi dari zaman Nabi sampai sekarang tidak ada penyimpangan, tidak ada perubahan. Namanya tawatur. Kenapa di situ semua? Karena Al-Quran itu terbuka. Siapa saja bisa membaca, siapa saja mempelajari, dan selalu ada 2. Selalu ada yang menghafal, selalu ada yang ahli untuk bisa membedakan ini Al-Quran atau bukan. Yang keempat, al-muta'abad bitilawati, membacanya berarti ibadah. Termasuk membaca alif lam mim yang menurut kita 3 huruf. Padahal kata Rasulullah ada 9, karena yang dihitung upah mengucapkan, bukan jenis jumlah huruf. Dan yang terakhir al-mu'i wal bisutin min, yang bernilai mukjizat. Mukjizat itu sesuatu yang di luar kebiasaan, di luar logika, luar pikiran, tapi walaupun hanya 1 ayat.
Artinya orang tidak sanggup menandingi meskipun satu ayat. Itu kira-kira aja disebut Al-Quran. Nah sekarang nama-nama Al-Quran ini hanya sebagian saja nih. Ini nama-nama Al-Quran. Nah ini nama-nama Al-Quran. Yang pertama Al-Quran disebut Al-Quran. Kenapa disebut Al-Quran? Karena Al-Quran itu kan Quran, bacaan, membaca. Jibril membacakan, Nabi menyimak, Nabi membacakan, sahabat malah menyimak. Terus ada eksperimen. Jadi Al-Quran itu pertama dibaca. Nah, tapi apa bedanya Al-Quran dengan Qiraah? Karena kalau Qiraah ini bacaan, tapi kalau Al-Quran bacaan bermutu, bacaan berkualitas. Loh, apa dengan bacaan biasa? Tunggu. Ini saya membaca penelitian antropolog. Penelitiannya di Jawa Timur, di kota kecil dekat Kediri, namanya Pare. Yang menelitinya peneliti antropolog Clifford Geertz. Meneliti. Selain menemukan konsep abangan, priai, dan santri, temuannya begini. Ini banyak orang Muslim, setiap malam Jumat setia baca surat Yasin. Ketika ditanya, kamu ngerti gak? Enggak. Kamu tahu artinya? Enggak. Kamu paham maksudnya? Enggak. Tapi orang setia membacanya. Dia bingung. Orang itu baca novel, baca karya sastra, terus nelusuri membacanya karena tahu artinya. Tahu artinya. Kemudian juga mengikutinya, lalu tertarik. Anak saya tuh waktu SD sampai sekarang sudah alumni Fakultas Kedokteran, itu ada satu karya, semua dia baca, terus kumpulkan aja, numpuknya senang karya sastra. Ya Allah, di kamar tuh semua. Bu, saya katakan ini kitab Susi si Teteh. Ya Al-Quran jarang baca, buku itu karya satu baca. Dia baca, dia hafal, diceritakan sampai dia jadi editor karya sastra waktu SMA. Karena baca terus. Maka saya dijulukin, biarin aja itu kitab suci si Teteh. Karya sastra. Tanya, karena dia ngerti, ngikuti. Nah sekarang orang tidak tahu artinya, belepotan mengucapkannya, punten Pak. Kita juga nggak pasti-pasti banget mengucapkan Al-Quran. Ini yang dilitik kebetulan mungkin wong Jawa kan Pare Kediri gitu. Mungkin mengucapkannya seadanya, tapi setia baca. Satu. Saya kalau ini saya sendiri nih, ini saya mau cerita juga nih. Saya mengajar bahasa Arab Al-Quran di Paramadina. Bukan di kelas, bukan di universitas, di kajian. Saya tidak tahu bahwa di antara mereka ada bukan Muslim. Saya tidak tahu, tidak diberitahu oleh panitia. Biarin aja Pak Asep, nggak usah dikasih tahu, mungkin begitu. Pesertanya ada 15 orang. Tapi saya bukan harus tahu keadaan peserta. Caranya saya suruh baca satu orang, bisa menyimak Al-Quran, membaca, lalu apa perasaannya? Padahal yang diminta baca itu Qori, Pak. Sengaja saya ada mahasiswa yang bahasanya bagus, tolong pelan-pelan ayat baca yang akan kita bahas. 14 mengatakan, saya tersentuh, Pak, dengan ayat yang tadi dibaca. Ibu paham nggak? Enggak. Gitu. Enggak. Tapi tersentuh.
Yang satu orang ini ketika saya tanya, Bapak paham nggak? Betulan saya paham, kata dia. Tersentuh nggak? Enggak. Loh, 14 tidak paham, tapi tersentuh. Satu orang paham, tapi tidak tersentuh. Buat saya pertanyaan, guru. Setelah saya tanya, Pak, boleh saya ngobrol sedikit, Pak? Pak, maaf Pak, satu hal. Boleh Pak ceritakan, Bapak Muslim bukan? Bukan, saya bukan Muslim. Nah, baru tahu. Jadi tidak tersentuh, karena bukan mukmin. Gitu. Inilah kitab yang unggul. Tak dipahami bahasanya, tapi diyakini tersentuh. Yang di Pare setia membacanya. Yang ini tersentuh dengan ayatnya. Gitu. Kenapa dia datang ke Madinah? Madinah terbuka. Gitu, siapa saja. Tuh. Pada awalnya orang itu meminta saya datang ke sekolah mereka. Kalau dipikir, tidak, saya tidak mau. Pak Asep bersedia nggak mengajar di sekolah tinggi apa teologi ya, kayak gitu-gitu? Enggak. Saya di masjid saja. Gitu. Saya nggak tergerak untuk ngajar Al-Quran, tapi di tempatnya yang kurang pas. Gitu. Rupanya orang itu daftar saja ke Madinah, tapi nggak lanjut. Tuh, nggak lanjut. Karena mungkin nggak nyaman dengan uraian saya. Nggak apa-apa. Baik ya, itu sedikit ini. Nah, jadi yang itu Al-Quran. Yang kedua Alkitab. Alkitab itu adalah artinya katabah. Katabah itu menulis atau mencatat. Apa maksudnya? Al-Quran sejak turun sudah dicatat. Bandingkan dengan kitab Injil yang baru dicatat setelah Nabi Isa wafat sekian ratus tahun. Atau 100 tahun lah. Seperti hadis. Ini tidak begitu turun. Ada yang menghafal, membaca, menghafal, ada yang mencatat. Nah, yang mencatat itu bahasa Arabnya katabah. Catatan itu Alkitab. Jadi Al-Quran sejak dari awal sudah tercatat. Tapi catatannya belum dibukukan, belum jadi mushaf. Medianya ada di kulit, di batu, sangat beragam. Medianya saja. Tapi sudah ada catatan. Al-Huda, nah ini Al-Huda ini yang sedang kita bahas. Al-Huda itu arahan, bimbingan, petunjuk, guidance. Al-Furqan itu kalau dipahami pasti dia tahu mana yang harus diikuti, mana yang harus ditinggalkan. Yang diikuti al-haq, yang ditinggalkan al-batil. Jadi Al-Furqan itu adalah pembeda atau pemisah. An-Nur itu cahaya. Karena Al-Quran itu menerangi 3 titik dalam diri kita. Pikiran, perasaan, rohani, intelek, emosi, spiritual. Dengan catatan, 3-tiganya itu dengan catatan. Kalau kita membaca Al-Quran hanya berdasarkan iman, hanya 2 pintu yang tersentuh, yaitu rasa dan rohani. Tapi kalau membaca Al-Quran diikuti dengan baca terjemahnya, diikuti dengan kajiannya, maka pintu yang pertama kebuka, pikiran. Itu. Nah, kalau orientalis yang bukan muslim, yang tahu Al-Quran, dia hanya kebuka 1 pintu, pikiran saja yang kebuka. Tapi 2 pintu ketutup, yaitu rasa dan rohani. Kenapa? 2 pintu itu ada di 1 tempat, kalbu. Nah, kalau tidak ada iman, tidak bisa menghayati, tidak, karena resisten, dia menolak. Itu. Nah, kita seharusnya 3-tiganya buka. Pikiran buka, kalbu buka. Pikiran jadi paham, kalbu jadi merasa, kalbu juga jadi menghayati. Karena kita 3 pintu dibuka.
pikiran, perasaan, rohani. Semoga subhanallah mengasihkan Al-Quran. Jadi kalau imam bacaannya tertib, bagus, makmum. Saya lebih tersap ketika orang lain yang membacakan, kita menyimak. Kalau baca sendiri, kadang-kadang meresap, kadang-kadang tidak. Tapi kalau orang lain meresap, kita bisa penuh di posisi mendengar aktif. Subhanallah. Imam membaca, bacanya tertib, panjang boleh. Pak Rusti baca jadi imam, baca surat Nun wal Qalam. Itu punten saya bersyukur, huruf demi huruf saya ikuti. Dan lebih meresap dibacakan. Mungkin tipe-tipe orang beda-beda. Ketika orang lain yang membacakan, kita menyimak, sepenuhnya kita nggak terganggu. Di posisinya kita mendengar aktif. Lebih menikmati. Oh, pantas kalau membaca dengan jamaah yang sudah saling mengenal, boleh berlama-lama jadi imam. Tapi kalau makmumnya tidak tahu kualitasnya, beragam, jangan panjang-panjang. Kasihan makmum ingin cepat-cepat punya hajat, punya apa. Gitu. Kalau jamaahnya satu komunitas, yang silahkan. Besok-besok surat Yasin saja untuk 1 rakaat pertama. Rakaat keduanya biar Al-Waqiah. Tidak apa-apa, Anwar kan sudah kajian Al-Quran. Cuma khawatir juga ada yang terburu-buru. Itu kira-kira. Syifa itu penyembuhan. Syifa itu penyembuhan. Apa yang disembuhkan? Bisa rasa, bisa rohani, mentalitas, bisa pikiran, bahkan fisik. Awalnya Al-Quran itu menyentuh pikiran, perasaan rohani, tapi antara pikiran, perasaan itu terpadu dengan fisik. Makanya saya bisa mengerti kalau orang dibacakan Al-Quran sembuh. Memang yang menyembuhkan Gusti Allah bisa. Itu ya. Nah sekarang kita ke ayat. Ini kepanjangan. Zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Nah, ayat 2 ini. Zalikal kitab. Kitab itu. Kenapa kitab itu? Pada saat kitab itu merujuk kepada Lauhil Mahfuz. Kitab itu tuh. Lauhil Mahfuz. Atau tadi yang pos kedua. Baitul Izzah. Tapi ketika ditafsirkan ini, kita hafal, kita baca. Kalau baca Qur'annya pegang mushaf, nih mushaf yang di tangan. Makanya ditulisnya zalika, diterjemahkannya ini. Coba kalau Bapak lihat di Al-Quran, Bapak buka nanti Al-Quran, itu tidak Al-Quran itu, tapi Al-Quran ini. Padahal zalika itu petunjuk untuk jauh. Kalau petunjuk untuk dekat itu hada. Gitu. Iya. Ingin mengatakan, ente pegang kitab, ya. Tapi kitab ini jangan Anda samakan dengan karya sastra. Karena kitab ini bukan kalam manusia, tapi kalam Allah. Kalam Allah ini tidak sembarangan. Allah berfirman yang menyimak itu Jibril. Dan disimpan di Lauhil Mahfuz. Apa Lauhil Mahfuz itu? Tempat yang terjaga. Terjaga dari siapa? Setan nggak bisa masuk ke situ. Ketika mendekat dilempar. Ada. Kenapa setan mendekat ke situ? Ini kan pusat data. Setan itu mencuri data. Lalu datanya dikasih kepada? Dikasih ke paranormal, dijual. Ke paranormal. Makanya paranormal tempo dulu canggih. Kenapa? Masih lebih akurat. Setannya bisa mendekat ke pusat data. Zaman Al-Quran tidak boleh mendekat. Karena itu paranormal zaman Nabi Muhammad nggak secanggih paranormal zaman Nabi Musa. Canggih banget tukang sihir. Itu.
Masya Allah. Kira-kira gitu. Ada konten, ada konteks, ada kognisi sosial. Ini saya menggunakan teori komunikasi. Konten itu isi, konteks itu apa sih pesannya pasnya? Kognisi sosial itu kesadaran masyarakat. Karena itu la raiba fi, tidak ada keraguan. Kontennya dari Allah. Konteksnya meluruskan yang bengkok. Siapa yang bengkok? Oh, manusia bengkok. Kognisi sosialnya, kesadaran manusia itu keliru. Sekarang harus diganti kognisi sosial yang baru. Contoh nih, supaya tergambar. Bapak silakan buka surat Al-Anfal ayat 35. Ada yang membuka? Silakan. Itu orang-orang Mekah sholat. Tempatnya benar. Di depan Ka'bah. Menghadapnya juga ke Ka'bah. Tapi yang dilakukan, apa yang dilakukan oleh dia ketika sholat versi manusia? Judulnya sholat. Tempatnya benar. Di depan Ka'bah, menghadap Ka'bah. Tapi apa yang dilakukan? Baca sendiri Al-Anfal 35. Apa yang dilakukan? Sudah ketemu? Pak Arif sudah ketemu? Coba punten dibaca terjemahnya saja. Al-Anfal 35. Siapa yang sudah membantu? Pak Uli sudah ketemu? Satu orang membantu. Ini fardu kifayah. Satu orang yang membacakan sudah cukup untuk seluruh komunitas. Dan salat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. Mereka sholat. Tempatnya benar. Dekat Ka'bah, menghadap ke Ka'bah. Tapi begitu praktek apa yang dilakukan? Bersiul dan tepuk tangan. Gitu. Bersiul dan bersiul. Kenapa? Karena keyakinannya sholat itu adalah memanggil dewa. Bersiul itu membuat pembuka komunikasi dengan dewa. Tepuk tangan tanpa dewa datang kita senang. Itu aja dangkal. Maka kontennya adalah sholat. Konteksnya kepada Allah. Kognisi sosialnya meluruskan supaya sholat itu bukan komunikasi dengan dewa, tapi dengan Allah. Caranya nggak boleh ngarang sendiri sholat itu. Ikut contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. La raiba fi, tidak ada keraguan itu. Gitu. Ya, tidak ada keraguan tuh kalau gitu. Itu. Terus contoh yang sekarang, contoh yang tidak disebut dalam Al-Quran secara langsung. Kalau itu Al-Quran betul. Al-Anfal ayat 35. Sholat di depan Ka'bahnya benar, menghadap Ka'bahnya benar, tapi ngarang sendiri, bersiwa dan tepuk. Sekarang yang lain, gini, ini ngumpul para pakar di Mekah. Namanya tempat mereka ngumpul namanya Darun Nadwa. Tempat mereka ngumpul ngambil keputusan. Katakanlah Darun Nadwa itu kayak DPR, ngumpul lalu ngambil keputusan untuk menitah. Mereka judulnya renungan dan evaluasi. Apa yang mereka pikirkan? Kita ini berada di tempat suci, dekat dengan tempat suci, tapi kelakuan kita tidak suci. Itu kata mereka gitu. Karena Ka'bah tempat suci, mereka tahu. Makkah kota suci, Ka'bah tempat suci. Sekarang gimana supaya kita suci? Kata mereka, setuju semua, tapi gimana caranya supaya kita suci? Coba kita renungkan bayi ketika lahir, bersih, benar kan? Suci. Cuma apakah ada bayi yang berpakaian atau tidak ketika lahir? Begitu lahir tiba-tiba udah pakai sarung, sudah pakai baju. Tidak. Nah, lalu mereka berpikir, kalau gitu besok kita tawaf telanjang. Kenapa? Biar kita bersih
seperti bayi yang telanjang. Bayi telanjang, kita juga telanjang. Ini karena pikiran ini. Error pikiran itu kalau nggak pakai wahyu. Lalu mereka berdebat. Loh, gimana perempuan? Sama. Perempuan juga harus telanjang. Wah, jangan. Yang lain berpikir. Kalau gitu, laki-laki siang. Kenapa? Biarin aja kelihatan semuanya. Panas-panas lah. Keringatan-keringatan. Nggak apa-apa. Perempuan, biar malam. Kan dulu malamnya gelap. Disepakati. Ini yang siang mau studi banding. Tiba-tiba yang siang ingin tawafnya malam. Studi banding rupanya indah kalau malam. Maka terjadilah pelecehan seksual di depan Ka'bah. Gitu. Karena suka studi banding. Yang siang. Itu. La raiba fi. Berarti betul-betul Al-Quran meluruskan. Kalau ikut pikiran manusia, padahal niatnya ingin bersih. Caranya ngikuti bayi yang bertelanjang. Nah ini, tidak ada. Mungkin idenya bagus, tapi begitu dilaksanakan, nanti error. Kenapa? Karena tidak pakai bimbingan. Sedangkan dari Allah, la raiba fi. Konten, konteks, kognisi sosial. Itu. Jadi kalau gitu hudan yang dimaksud apa? Hidayah diniyah. Bukan petunjuk berdasarkan keputusan Darun Nadwah kayak tadi. Itu kan petunjuk juga. Tapi hidayah diniyah. Hidayah diniyah ini tadi menyentuh pikiran, menyentuh jiwa, menyentuh kalbu. Al-aqlu, an-naf, al-qalbu. Lalu terlihat pada sikap, pada perilaku. Inilah agama. Agama itu berbasis akal, agama berbasis jiwa, agama menyentuh kalbu. Tapi agama juga tidak cukup di situ. Agama harus menjadi sikap, agama juga harus menjadi perilaku. Itu. Kita sedikit lagi, masih. Ternyata petunjuk Al-Quran itu hanya bisa bermanfaat untuk al-muttaqin. Tadi petunjuk yang menyentuh akal, menyentuh tentang kalbu, menyentuh jiwa itu hanya bisa berfungsi, bermanfaat untuk al-muttaqin, orang yang takwa. Nah, apa itu takwa? Saya kembalikan kepada intinya. Ini takwa itu dikembalikan kepada intinya. Kalau menurut ilmu shorof itu asalnya bukan wau, ya. Itu. Nah, artinya wako. Artinya menjaga dan melindungi. Apa yang dijaga? Takwa itu hubungan dengan Allah. Jadi akal, jiwa, kalbu itu akan menerima Al-Quran kalau ada hubungan dengan Allah. Hubungan dengan Allah itu ada akarnya, yaitu iman. Kayak pohon. Setelah akar, itu tidak cukup akar, ada batang. Itulah kewajiban fardu ain. Ada dahan yang lebih besar tapi tidak sebesar batang. Itu yang fardu kifayah. Lalu ada yang lebih kecil lagi, itu yang sunnah muakkadah. Ada yang batang lebih kecil sedikit, itu yang sunnah saja. Tapi ada ranting-ranting dan daun, itu fadhail, keutamaan daun. Tapi tidak cukup sampai di situ, ada buahnya. Buahnya kesucian hati, kedekatan dengan Allah. Itu yang akan kita urai, itu tasawuf. Kata Pak Muhtar, bahas tuh. Insya Allah, saya sudah melapor sama ketua masjid. Disetujui oleh Pak Azhar. Sehingga tunggu saja. Kapan? Ahad ke-4. Insya Allah. Jadi hubungan dengan Allah. Yang kedua, melindungi diri dari bencana. Jangan melakukan bencana. Dosa itu melakukan bencana. Itu sama dengan minum racun yang mencelakakan kita.
Ada racun yang langsung mematikan. Kalau tindakannya melakukan kekufuran, kemusyrikan, kematikan, itu racun langsung menghilangkan iman. Langsung iman. Tapi karena kita masih hidup, bisa diulang kembali dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi kalau racun yang kedua, racun yang menurunkan iman, itu dosa besar. Racun yang ketiga, racun yang menodai, jadi kotor. Tapi lama-lama jadi mengganggu juga. Karena itu, apa dosa? Kalau menurut hadis itu, al-ismu mahaka fi nafsika. Dosa itu yang membuat gelisah hati kamu. Wa karihta ayyutoli ahlinas. Dan kamu menghindar. Kamu tidak mau perbuatanmu diketahui orang lain. Nah itu dosa begitu. Gitu Pak. Tapi kalau di Sukabumi, dosa itu meledos teka rasa. Itu artinya buang angin. Gitu. Baik. Nah, siapa yang bertakwa itu? Inilah ayat yang menggambarkan siapa yang menjaga hubungan dengan Allah, menghindari tidak membuat tindakan racun yang bisa menghilangkan iman, menurunkan iman, meracuni pikiran, meracuni perasaan, materi rohani, membuat kita penuh dengan noda. Itu siapa? Ini ada, kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata mimma razaqnahum yunfikun. Ayat itu kalau diringkaskan ini. Jadi kalau dicari siapa yang bertakwa, ayat tadi menunjukkan iman, sholat, infak. Mudah diingatkan, isi. Siapa yang bertakwa? Jawaban pertama menurut surat Al-Baqarah ayat 3 tadi, isi. Isi itu iman, salat, infak. Tapi harus dipadukan. Jangan iman tapi sholat tidak. Sholat tapi tidak infak. Ini tiganya harus terpadu. Itu singkatnya. Indikasi takwa. Nah, kalau ini iman sampai kepada tingkat tertentu, sholat, khusyuk, infak dilakukan, maka pesan Al-Quran itu akan membimbing pikiran, perasaan, rohani lebih tinggi cahayanya. Lebih mendalam. Jadi sekarang indikasi takwa itu menurut ini iman, sholat, infak. Tapi iman perlu diuraikan. Iman itu titik pertamanya kalbu. Dan itu pribadi. Jadi agama itu intinya kalau dilihat awalnya soal pribadi. Inti agama ada pada kalbu. Beragama yang kuat itu kalbu terisi dengan 4. 1, meresap. 2, setelah meresap, menghayati. 3, menjiwai. Meresap seperti air ke semua bagian lubuk hati itu terisi seperti air. Hayat, hidup, setiap detik itu on, tidak pernah off. Kita kan lebih banyak off-nya kepada Allah daripada on, daripada terhubungnya. Itu menghayati, menjiwai, betul-betul iman itu berada pada kesadaran yang dalam. Dan yang keempat, mengakar. Itu. Jadi inti iman di kalbu. Tapi apakah kalbu? Tidak. Kalau iman di kalbu belum ada bingkainya, belum ada backupnya. Di mana pembackup-nya? Ada pikiran. Maka di backup dengan 3 langkah. Mengetahui, mengerti, memahami. Level 1, hanya tahu. Level 2, mengerti lebih mendalam.
Level 3, paham. Itu lebih detail, lebih menguasai. Kalau 1, 2, 3 dipadukan dengan 4 tadi, oh keren banget. Sudah paham mendalam, meresap, menghayati, menjiwai, mengakar. Itu keren. Berarti memadukan akal dan kalbu. Tapi nggak cukup itu. Harus apa lagi? Ada juru bicara, ungkapkan dong. Makanya ketiga tuh kekuatan kata. Ucapan. Apa ucapannya yang paling merangkum semuanya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Itu kekuatan kata. Jadi kalau dibalik kekuatan kata, mulut, kekuatan makna, kognitif, pikiran, tapi kekuatan kalbu, 4. Berarti imannya sudah ada di bibir, dia dinyatakan, di backup oleh kognitif, pikiran, lalu kalbu sudah siap dengan 4 bidang. Meresap, menghayati, menjiwai, mengakar. Tapi itu belum muncul, itu masih pribadi. Walaupun sudah diucapkan, ini sudah mulai aktual. Maka iman itu aktualisasinya pada sikap dan perilaku. Mana yang terluar? Perilaku. Dibagi 2. Kepada Allah, bersifat personal. Kepada manusia, bersikap sosial. Begitu. Nah, kalau itu semua keren imannya, maka sholatnya pun ada terisi ke vertikal, berdampak sosial. Sholat di backup oleh pikiran, oleh perasaan, oleh rohani. Sholatnya nyambung dengan iman. Itu su. Infak, harta dicari. Kan kita harus kerja. Al-Quran menggambarkan tentang itu alladzi jamaah. Harus bekerja untuk jamaah. Jamaah itu mengumpulkan uang. Kerja, nggak boleh diam muslim. Setelah itu yang kedua, wa'adada, hitung. Punya uang harus dihitung. Makanya muncul ilmu akuntansi juga ilmu Islam. Hitung. Jangan punya harta nggak dihitung, dicuri orang nanti. Hitung. Tapi setelah dihitung, hindari yang ketiga. Yang ketiga itu asumsi. Ya, sabu annama lahu ahlada. Dia kira akan selamanya menikmati dunia. Enggak, Bung. Karena tidak bisa menikmati, bawa semua harta ke akhirat. Kita sudah bekerja, sudah mengumpulkan, sudah menghitung. Jangan ikuti ayat ini. Ini jahiliyah nih. Yang ya sabu annama lahu ahlada itu. Dia mengira akan kekal bersama harta di dunia ini. Itu sekuler. Kita mau pindah, Bung, ke akhirat. Gimana caranya? Bawa semua. Kenapa harus dibawa? Loh, kita mau selama-lamanya di sana, nggak balik lagi ke sini. Bawa. Caranya infak. Ada yang digunakan untuk pribadi, itu yang dibawa sendiri. Beli rumah, beli kendaraan. Muslim harus keren, jangan dihina orang. Tapi halal. Jangan semua dibawa sendiri, kamu maru. Titip sama orang, lebih banyak kan titip. Infak itu titip ke masjid, ke orang yatim, ke miskin, titip. Kesimpulannya, bawa semua ke akhirat. Makanya takwa itu iman, salat, infak. Tidak benar tuh tasawuf yang ingin suci, tinggalkan dunia, kamu ketipu. Nanti tapi tunggu dulu. Tasawufnya harus Al-Quran. Gitu. Nah gini, apalagi dikit lagi nih. Ini baru 3, hitung aja. Nah ini walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Gimana ini? Lihat. Gabungkan dengan yang tadi. Tadi baru iman, salat, infak. Sekarang yang keempat.
Beriman dong kepada rujukan, kepada pedoman, kepada buku panduan dari Allah nih tadi. Allah, Jibril, Muhammad, Al-Quran tadi. Alif Lam Mim, Allah, Jibril. Beriman dong pada panduan. Akhiratnya jangan akhirat karangan kamu. Jangan sholatnya karangan kamu. Ikut petunjuk. Ada juklak, ada juknis. Apalagi tuh petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, ikuti semua. Tapi kamu tidak boleh. Kamu juga harus membangun solidarity dengan umat sebelum kita. Mengapa? Karena agama Allah itu satu. Allah satu, agama Allah satu, tapi Rasulnya banyak. Kitabnya ada 4. Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, ada Al-Quran. Wah, gimana? Iya. Dulu disebut zaman Musa disebut agamanya agama Yahudi. Tapi intinya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Gimana syahadatnya? Bukan asyhadu an la ilaha illallah Rasulullah. Itu kan zaman Nabi kita. Zaman Musa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Musa Rasulullah. Itu zaman Musa, karena berimannya kepada Nabi Musa. Gimana nih kalau berimannya kepada Nabi Harun? Boleh, karena mereka adalah adik kakak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Haruna Rasulullah. Tapi nggak pakai bahasa Arab, itu pakai bahasa Hebron. Gimana beriman kepada Nabi Isa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Itu Hawariyun beriman. Jadi kepada setiap nabi itu manusia terbelah 2. Ada yang beriman, ada yang kufur. Pengikut Musa ada yang beriman, ada yang kufur. Pengikut Nabi Isa ada yang beriman, ada yang kufur. Nah, yang beriman itu sama dengan kita, dulur. Itu sama dengan kita. Betul. Dulur bagaimana? Dulur karena kesamaan iman. Gitu. Makanya perlu iman kepada kitab Allah sebelum Al-Quran. Tapi muaranya adalah ke akhirat. Jadi kalau gitu, menurut ayat 3 dan 4 itu 6 indikasi takwa. 1, iman. 2, sholat. 3, infak. 4, beriman kepada Al-Quran. 5, beriman kepada kitab sebelum Al-Quran. 6, meyakini akhirat. Apa bedanya iman dengan yakin? Iman itu iman saja itu hanya percaya. Tapi kalau 4 tadi indikator, di hati bukan sekadar membenarkan, tapi meresap, menghayati, menjiwai, maka itu namanya iman naik. Jadi dari yu'minun jadi yuqinun. Dari beriman yang artinya percaya meningkat menjadi beriman yang artinya meyakini. Nggak otomatis, kita ada usaha meningkatkan iman dari percaya menjadi yakin. Gitu. Kenapa terhadap akhirat? Akhirat itu tidak empiris. Apa maksudnya empiris? Belum terlihat, belum terdengar, belum bisa diindra, dan memang tidak bisa sekarang. Kapan bisa diindranya? Nanti kalau sudah pindah ke situ, pintunya cuma 1, mati. Betul. Makanya banyak pengamal-pengamal tasawuf yang merindukan kematian. Iya Pak? Ingin segera pindah ke alam yang abadi. Kalau kita takut menghadapi kematian, kenapa? Karena kita tidak mempersiapkan diri dan tidak yakin. Masya Allah. Terakhir, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka berada dalam bimbingan dari Tuhannya dan mereka orang-orang yang beruntung. Bagaimana tafsirannya? Inilah tafsirnya. Orang takwa itu
adalah mereka ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kita tayangkan dulu adanya. Nih, mereka yang mendapat petunjuk dari Rob dan mereka yang beruntung. Seperti apa uraiannya? Saya menggunakan begini. Inilah peta konsep bagaimana seorang yang merespon bimbingan Allah. Bimbingan itu tadi al-huda. Nah, bimbingan Allah itu pertama, kalau kita tengok ke kanan dulu, itu harus masuk ke wilayah perasaan. Berarti bimbingan itu harus diterima oleh kalbu. Kita sebelah kanan, perasaan. Karena itu tadi di situ tempat untuk meresapkan, menghayati, menjiwai, mengakar. Ketika beragama itu melibatkan rasa. Tidak bisa beragama tanpa rasa. Perasaan. Jauh. Ke sebelah kanan. Tapi kita juga harus nengok sebelah kiri. Karena manusia memiliki nalar, logika, pikiran, pikroh. Maka bimbingan Allah itu bisa dicerna oleh pikiran. Bisa logis. Ketika benturan, oh ini saya belum bisa, kelogisannya di mana? Oh, tinggalkan pikiran, komitmen kepada kalbu, perasaan. Nanti kadang-kadang ada konflik. Jangan pikiran yang diambil. Karena iman itu tidak ditentukan oleh pikiran. Pengambil keputusan iman itu bukan pikiran, tapi kalbu. Kalau ada konflik. Tapi pikiran dan perasaan itu harus kaitan dengan ruh. Apa itu ruh? Ruh itu yang punya Allah. Semua kesadaran bahwa kita adalah akan kembali kepada Allah. Allah mengetahui tentang diri kita, melihat kita, menyaksikan kita, meresap kata, itu dimensi rohani. Ruh. Nah, kalau kuliah tasawuf itu konteksnya itu. Jadi perasaan rohani. Jadi tasawuf itu temanya membicarakan kalbu, ruh, nafs, jiwa. Kalau ini sudah terisi, maka lihat ke atas. Bimbingan Allah itu akan membantu sikap kita, akan membantu perilaku kita. Sikap kepada Allah, berserah, ya, berserah, berharap, betul-betul terpaut, perilaku, sujud, ruku kepada sesama akan menjadikan kesempatan untuk kolaborasi, ta'awun, untuk saling membantu, saling mengingatkan, saling menyadarkan untuk hidup setelah mati. Nah, itulah ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka hidupnya di atas petunjuk dari Tuhan. Petunjuk itu bimbingan Allah. Kira-kira seperti ini tafsirnya. Dengan bagaimana yang disebut dengan al-falah itu apa? Nah, al-falah itu orangnya al-falah, hayya al-falah. Orangnya al-muflih. Kalau banyak al-muflihun. Tafsirnya cuma 3. Menang, untung, bahagia. Loh, kenapa menang dulu? Karena kompetisi ada pilihan. Pagi-pagi nih ketika adzan berkumandang kita dihadapkan dengan pilihan. Apakah kita melanjutkan mimpi, maka berarti lanjut tidur. Atau kita bangun mewujudkan mimpi. Itu kan 2 pilihan. Kalau orang milih bangun, berarti saya ke masjid. Saya wudu, lalu ke masjid, sholat. Nah, maka orang ini mewujudkan mimpi. Apa mimpi yang tingginya? Ingin untung, ingin bahagia. Insya Allah terwujud. Karena dia memilih bangun, wudu, ke masjid untuk sholat. Itu. Maka dia menjadi menang. Kenapa menang? Karena ada tarik-menarik antara setan dan diri kita yang ingin lanjut tidur dan antara malaikat bimbingan Allah yang menggambarkan bangun.
as-sholatu khairum minan naum. Maka orang yang sholat, iman, tadi infak, menang. Lalu untung karena badan sehat, silaturahim, sudah didoakan malaikat, di masjid, berjamaah, waktu masih cukup, fisik sehat, pikiran segar. Kalau mau kerja, sudah bisa menyiapkan kesempatan untuk kerja. Dan enak saja. Saya berapa tahun ya, hampir 14 tahun, itu setelah adzan subuh harus keluar segera. Karena saya mau mengajar di Universitas Madinah. Oleh Anies Baswedan dikasih jadwal saya jam 7. Pak Rektor, saya dari Ciputat. Jam 7 harus ada di kampus. Saya patuh kepada rektor. Caranya gimana supaya tidak mater? Ya, sholat subuh, bisa subuh, dikir secukupnya, sudah menghangatkan, manaskan mobil, langsung dari Pamulang lagi. Itu dulu. Nah, sampai ke sana memang belum jam 7, 6.20, 6.seperempat, saya masih bisa duha dulu. Jam 7 saya dijadwal pagi-pagi. Tapi dengan itu tiba-tiba ini cara Anies Baswedan bekerja di rektor. Dosen diberi penjelasan harus disiplin, kerjanya terprogram, tapi tiba-tiba dipilah honorariumnya. Yang rektor berapa, yang asisten berapa. Saya kan sudah guru besar. Ternyata, wah, Masya Allah, saya jadi paling atas. Tadinya disamakan saja dosen. Ternyata oleh Anies Baswedan dibedakan. Per SKS dibedakan. Golongan dibedakan. Kepangkatan dibedakan. Wah, Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi dia memikirkan gimana kesejahteraan dosen. Tapi harus imbang. Dosen saja dipikirkan kesejahteraannya. Tahu betul. Tahu nih dosen dari daerah, dari jauh, udah dipatok jam 7 harus sudah masuk. Hah? Dari Banten, saya Pamulang. Kebetulan waktu itu saya tinggal di sini. Alhamdulillah. Jadi ujungnya kita akan senyum bahagia. Kapan ini dirasakan? Pertama, ketika sakratul maut. Kedua, ketika di alam kubur. Ketiga, ketika bangkit dari kubur. Keempat, ketika menerima catatan amal. Kelima, ketika berada di kausarnya Rasulullah. Dan berikutnya sampai berada di surga. Semuanya kebahagiaan yang prima. Saya kira sudah cukup. Mentari pagi sudah tiba dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, 5 ayat ini. Pak Uli jadi moderator saja, bantu saya atau membantu. Kelihatan Bapak kita akan mengajukan pertanyaan. Baik, Bapak dan Ibu yang terhormat, baik yang mengikuti di masjid, mau mengikuti di rumah. Ini saya masih bersama mereka, Pak Uli masih nyambung. Pak Uli, apakah saya keluar atau saya khawatir terpental? Oh enggak ya, alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan, yang satu, seperti Nabi Isa itu kan diutus hanya untuk Bani Israel. Nabi Isa kan hanya diutus untuk Bani Israel. Demikian juga Musa. Barangkali syahadatnya ada asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Nabiullah, bukan Rasul ya Pak. Kalau Nabi kan itu satu kaum aja, kalau Rasulullah kan itu seluruh kaum. Yang pertama. Yang kedua, kita beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Sedangkan kitab-kitab itu sudah yang sekarang ada itu sudah jauh menyimpang. Misalnya Injil. Injil itu sudah yang sekarang ada itu tidak asli lagi karena banyak sekali paus-paus yang mengisi yang merubah menyimpang, sudah menyimpang. Jadi apakah kita masih beriman kepada, mengimani kepada kitab-kitab yang sebelumnya? Padahal kitab Injil itu kan mengakui Yesus adalah anak Allah dan sebagainya. Berarti kan kita tidak beriman kepada Injil. Mungkin Injil yang asli ya, Pak. Injil yang asli kita tahu keberadaannya ada di mana, Pak. Karena yang Injil sekarang itu sudah sangat sudah jauh menyimpang. Jadi apakah
bagaimana pengertiannya mengenai beriman kepada kitab sebelumnya seperti Injil dan sebagainya. Iya. Kita tidak mengimani apa, sudah tidak mengimani Injil lagi, karena Injil itu sudah menyimpang, Pak. Jadi kita tidak beriman lagi kepada Injil yang menyimpang, Pak. Itu aja, Pak. Mohon maaf, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tidak apa-apa, bagus pertanyaannya. Apa langsung dijawab, Pak Udi? Gimana? Sampai menunggu, kita jawab aja dulu ya, supaya waktu tidak terbuang. Pak, yang dimaksud kitab terdahulu itu konteksnya 3. Pertama, itu wahyu dari Allah. Kedua, itu kitab Allah. Taurat itu wahyu Allah, kitab Allah. Ketiga, itu diturunkan kepada nabi dan sekaligus rasul Allah. Musa itu nabi sekaligus rasul. Gitu. Nah, bukan meyakini yang sudah direkayasa, diubah, ditambah oleh manusia, bukan. Kalau itu mah mau ahli Bapak pelajari, silakan untuk ahli, bukan itu. Bukan yang sudah diubah. Istilah Al-Quran itu ada yang tagyir, itu diubah. Tahrif, digeser. Yuharrifun, itu menggeser. Yughayyirun, mengubah. Bukan. Karena itu sudah tidak murni. Sudah campur tangan pikiran, gagasan manusia. Bukan, pusing Pak kalau ikut itu, kita terbawa menyimpang. Jadi bukan. Mengapa kita masih harus beriman? Untuk memastikan Nabi Musa itu seorang nabi, seorang rasul, kitabnya wahyu Allah, kitab Allah, gitu. Dan agamanya agama Allah. Satu. Kedua, tidak perlu juga mempelajari kitab Taurat, kitab Injil. Kenapa tidak perlu? Karena sudah dihimpun ke Al-Quran. Al-Quran itu terhadap kitab sebelumnya 3, Pak. Ini Al-Quran terhadap kitab sebelumnya 3. Satu, melanjutkan. Nah, melanjutkan kitab Taurat, kitab Injil. Kedua, setelah melanjutkan itu merinci. Dan yang ketiga, menyempurnakan. Jadi kita cukup ke Al-Quran. Karena Al-Quran itu melanjutkan, menyempurnakan, merinci kitab sebelumnya. Arti Al-Quran itu salah satu artinya al-jam'u, mengumpulkan. Jadi nggak perlu. Kecuali Anda menjadi ahli untuk studi agama-agama. Tapi yang lurus, silahkan saja. Cuma di situ, kalau ibarat jalan di tempat yang licin, peluang untuk lurus itu kecil. Banyak yang tergelincir. Gitu Pak, jelas Pak? Jelas. Itu. Bapak aja kalau ragu, ungkapkan dulu apakah sudah jelas yang saya sampaikan. Ya, nggak usah diimani yang menyimpang, Pak. Iya, tahu menyimpang, Bapak mau beriman kepada yang menyimpang. Bapak mau ikut yang menyimpang, mau beriman kepada yang menyimpang. Tunggu dulu. Nabi memberitahu. Nabi Allah memberitahu kita ini tidak sendiri. Nabi Muhammad tidak sendiri, ada Nabi Isa. Nabi Isa, Bapak beriman kepada Nabi Isa? Beriman. Baik, kita dialog Pak sekarang Pak. Saya perlu dialog langsung dengan Bapak. Bapak beriman kepada Nabi Isa? Tunggu dulu. Bapak yakin Nabi Isa seorang Nabi? Bapak yakin Nabi Isa seorang Rasul? Tunggu, itu keliru. Nabi dan Rasul, Pak. Ayo, sekarang Bapak
Dialog dengan saya langsung. Bapak beriman kepada Nabi Isa? Nabi Isa seorang nabi? Seorang rasul? Rasul Allah? Kalau pekerjaan saya, Rasul itu untuk semua umat. Keliru, dengan keliru. Kalau Nabi untuk umat tertentu seperti Nabi. Keliru jenengan, nggak punya dasar. Kelirunya di mana, Pak? Kelirunya, Rasul itu dipilih oleh Allah. Seorang Rasul itu menerima wahyu, Nabi Isa menerima wahyu, menerima kitab, menetapkan syariat, punya kewajiban mengajarkan, punya kewajiban untuk mengajak. Nabi melakukan yang sama. Nabi belum tentu dapat kitab kalau Nabi saja. Tugasnya lebih banyak relawan. Nabi lebih banyak tidak disebut oleh Allah namanya. Jadi lebih tinggi Rasul. Dengan Nabi. Nah, seorang Isa itu Rasulan wa Nabiyan, Pak. Kalau begitu, pengertian saya selama ini salah karena diajarkan bahwa Nabi itu untuk... Nah, yang mengajarkannya tidak pakai sumber. Bapak jadi korban. Waktu kita SMP, SMA kan diajarkan... Iya, perbaiki. Iya. Satu itu. Yang kedua, lanjut, ini belum selesai. Bapak beriman bahwa kitab Injil adalah wahyu Allah? Beriman. Baik. Bapak beriman bahwa kitab kitab Allah? Injil kitab Allah? Iya. Iya. Nah, itu yang diimani, bukan Injil hasil rekayasa yang sudah dibawa manusia, bukan. Iya. Itu biarin aja, nggak usah, bukan urusan kita, urusan mereka. Bahwa mereka yakin itu hak mereka. Kita tidak boleh memaksakan. Kita hanya menjelaskan. Jadi yang kita iman itulah Nabi Isa seorang nabi, Ya. Nabi Isa seorang rasul, Nabi Isa dapat wahyu dari Allah, Betul. dapat agama Allah. Ya. Betul, kita membenarkan. Itu Pak yang dibenarkan. Bapak mempersoalkan, sudah menyimpang, emang sudah tahu menyimpang. Tak usah diikuti, nggak usah diimani, nggak perlu. Itu yang menyimpang itu orang kafir, Pak. Ya. Nggak usah, nggak ada berkepentingan. Kita bukan dulur, bukan saudara. Kalau toh saudara juga hanya kemanusiaan saja, Pak. Kalau kebetulan orang manusia sebangsa, kalau masih komitmen terhadap Pancasila. Tapi kalau Pancasila diganti komunis, sorry, saya ke Islam saja, nggak sedikit komunis. Tapi kalau komitmen kepada sila ketuhanan masih oke, kita sepakat sebangsa. Karena kita titik temunya pada sila ketuhanan yang Maha Esa. Kalau itu dibuang, sorry, saya tidak ikut negeri ini. Kalau itu dibuang. Tapi kalau itu ada, kita pertahankan. Oke, terima kasih, Pak. Jelas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Punten Pak, diajak dialog. Ini jarang saya dialog. Di masyarakat jarang tuh. Kalau dengan mahasiswa, kalau mahasiswa yang ada kritis, saya ajak dialog satu-satu. Tuntaskan dulu sampai selesai. Tidak cukup di kelas, di ruang dosen. Kenapa? Saya tidak mau meninggalkan ruangan tanpa ada kejelasan. Karena tanggung jawabnya ke hadapan Allah berat. Tapi kalau berusaha untuk menuntaskan, ya setidak-tidaknya beban itu sudah ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Wallah. Pak, niki kulo ngapunten Pak ya. Dialognya begitu. Masya Allah. Terima kasih, mantap. Baik. Mau nanya, Bro? Boleh. Seru juga nih kelihatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang kajian akademis, memang nanyanya juga agak-agak akademis juga lah sedikit nih, Bro. Baik, Bapak. Jadi memaknai tadi apa yang disampaikan oleh Prof terkait surat Al-Baqarah 1-5 tadi, Prof. Pertama itu dari alif lam mim itu ternyata prosesnya nuzul Quran tadi disampaikan. Kemudian juga ujung-ujungnya banyak bercerita takwa yang di akhir ayatnya adalah kemenangan. Kalau saya lihat tadi ya, Ujung ayat 5, ujung ya, ayat 5. Kalau ya ujungnya. Saya mungkin tadi banyak Prof berbicaranya tentang kontennya. Beberapa konten bisa saya tangkap, tapi yang dalam bentuk konteks saya belum bisa mendapatkan yang lebih
agak lebih Konteks. dalam gitu, konteks. Oh, Konteksnya. konten sudah. Konten udah kalau bagi saya, Pak, Iya. ya. Yang saya maksud Konteks. konteksnya ini begini. Al-Baqarah ini kan diletakkan di surat yang kedua sesudah Al-Fatihah. Mungkin istilahnya asbahun nuzulnya seperti apa? Kenapa di ayat kedua itu zalika kitabul la raiba fihi hudal muttaqin? Kenapa kalau kita pikir Allah menurunkan kitab ini, kenapa tidak disampaikan kepada manusia dulu semuanya? Kenapa langsung udah lil mutakin gitu loh? Itu maksud saya, konteks ayatnya ini, konteksnya ini seperti apa konteksnya? Itu satu. Kemudian yang kedua, saya berbicara konteksnya juga yang saya belum dapat tadi. Kenapa pas takwa tadi itu disampaikan dalam ayat selanjutnya, itu disampaikan iman, sholat, infak. Iya. Itu saya agak anu juga. Iman, sholat, infak, kemudian di ayat selanjutnya meyakini Nabi, Rasul, akhirat gitu. Kehidupan akhirat. Iya. Ini yang saya belum dapat konteksnya. Iya. Kira-kira seperti apa ayatnya disusun di tahun keberapa kenabian, kerasulannya Nabi Muhammad SAW, sehingga susunannya dan pas disusun pula surat kedua sesudah Al-Fatihah. Sedangkan di Al-Baqarah itu juga disebutkan untuk menjadi takwa itu ada ayat tentang puasa. Ada juga zakat, haji, dan segala macam. Jadi maksud saya, apakah ini lebih meyakinkan kita, umat yang beriman ini, yang paling penting di antara ibadah kita ini, ya memang sholat dan infak itu menjadi urutan yang pertama, atau memang ada asbabun nuzul yang menyebabkan kita harus mencari prioritas ke sana. Konten itu yang tadi yang saya belum dapat. Tapi kalau konten yang sudah terangkan, ya insya Allah tadi beberapa konten tadi udah bisa saya serap. Mungkin itu sedikit Prof tentang hal yang perlu dijelaskan terhadap konteksnya. Kemudian ini yang supaya jangan meragukan, beberapa saya baca tadi kan kalau alif lam mim tadi itu kan nilainya 9 kata Prof ya. Iya. Saya masih mendengar juga satu huruf itu 10. Jadi kalau ada juga Ustadz atau beberapa narasumber menyampaikan alif lam mim itu perhitungannya 30. Jadi ini kalau yang itu untuk anunya aja itu Prof. Pengayaan saja. Pengayaan saja. Saya beberapa narasumber saya baca satu huruf dalam Al-Quran dibaca nilainya 10. Tadi yang baru saya dengar dari Prof yang alif lam itu dari lafal, intonasi dan pronunciation-nya lah gitu lah kira-kira. Itu nilainya 9. Jadi mungkin itu pengayaan aja untuk bagi saya. Tapi yang paling penting mas saya konteks tadi lah. Mudah-mudahan bisa saya mendapatkan konteks yang pas untuk meyakini tentang Al-Baqarah 1 sampai 5 nih, Bang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi saya menggunakan kerangka konten konteks kognisi sosial. Pak Dokter lebih mengharapkan elaborasi pada konteks. Gini Pak, pertama Al-Quran itu Allah memahami tentang kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia. Kebutuhan tertinggi manusia itu kebahagiaan. Keuntungan. Tidak ada manusia yang mau rugi, Pak. Dalam psikologi, bagaimanapun juga orang sulitnya, tetap saja kata kuncinya bahagia. Untung. Selamat. Selamat. Untung. Bahagia. Karena itu disebutkan menjadi kebutuhan universal. Kalau kita mencoba memahami tentang berbagai paham-paham yang dirumuskan oleh para pemikir, bukan pemikir muslim, ternyata kajian-kajian tentang manusia itu selalu saja disebutkan manusia itu makhluk yang humanitas, humanisme. Ketika dikejar, apa sih yang maksud dengan kemanusiaan? Ternyata pertama berbasis pada pribadi. Dan apa sih pada pribadi yang paling inti? Tidak mau rugi, ingin menang,
ingin bahagia. Karena itu nilai tertinggi dalam hidup itu bahagia. Bahwa kebahagiaannya diperoleh dengan bekerja lebih banyak mengandalkan fisik, jadi tukang. Bekerja lebih banyak keterampilan, ya tukang yang profesional. Tapi tukang juga, tapi dibantu dengan wawasan, jadi arsitek. Sebetulnya tukang juga, cuma lebih memadukan dengan nalar, dengan wawasan. Oh bagaimana nih tukang juga, tapi tukangnya tingkat tinggi, itu konstruksi. Keahliannya konsultan. Betulnya ujung-ujungnya tukang juga, tapi dia memadukan antara keterampilan dengan pikiran yang terlatih jadi profesional. Kebahagiaan. Itulah sebabnya nilai tertinggi itu kebahagiaan, dan semua gelar, semua pekerjaan, semua proses itu hanya alat untuk meraih kebahagiaan. Kita tidak boleh merendahkan profesi lain, meskipun profesi kita dianggap tinggi, tetapi hidup kita tidak bisa terpenuhi tanpa ada guru, tukang yang ngangkut. Misalnya Imam Ghazali itu sampai terpikir dalam kitab Ihya, tolong renungkan oleh Anda jangan hanya ego menerima makanan di meja makan yang sudah siap saji. Tapi gimana prosesnya itu sampai makanan itu ada di meja makan. Imam Ghazali sampai berpikir, apa Anda tidak berpikir kepada petani yang mencangkul? Bagaimana dia harus berhadapan dengan air, dengan kotor, dengan debu, dengan tanah, dengan terik matahari untuk membajak sawah. Saya kebetulan dari desa, diajak begitu, kebayang banget gimana beratnya petani. Sampai sholat pun di atas batu di tepi kali. Tapi masih mau sholat. Masih sholat petani dilanggar atau di batu tepi kali. Licin sekali. Saya pernah sholat juga di batu itu. Tapi saya bermain anak-anak. Waktu sholat saya ingat kata ibu guru, Bu Ustadzah, kalau orang itu akan disayangi Tuhan kalau berikan sholat. Ya mainnya pakai celana pendek, tapi di leher ada sarung. Cerita. Kembali lagi soal yang pokok. Nah, Al-Quran memberikan bimbingan. Al-Quran memberikan panduan. Maka yang paling pokok, sebutkan dulu panduannya. Alif Lam. Itu panduan dari Allah. Panduan ini melibatkan Jibril. Penerimanya Muhammad. Lihat pribadinya. Lihat kognisi sosial. Gimana orang-orang Mekah respect kepada beliau sebelum jadi Nabi. Sampai Nabi tidak minta, tapi digelari Al-Amin. Orang yang dapat dipercaya. Itu kognisi sosial. Lihat gimana menerimanya. Nah, di Al-Quran ini bukan karya Muhammad, bukan imajinasi Muhammad, bukan karya sastra, tapi terkait dengan Alif Lam. Tidak usah diragukan. Tapi tunggu dulu, kamu ingin untung. Ya, kalau ingin untung, lindungi dirimu, jangan melakukan membahayakan. Kamu harus melakukan yang positif, jangan lakukan yang membahayakan dirimu. Nah, makanya takwa dulu. Takwa itu intinya dua. Jangan melakukan tindakan yang membuat kamu bahaya. Lakukan saja yang positif. Yang positif kamu lakukan, yang negatif kamu tinggalkan. Gitu. Itu panduannya. Lalu siapa yang bertakwa? Ini Allah gambarkan yang iman, salat, infak itu yang harian, Pak. Puasa nunggu nanti sampai bulan Ramadan, Pak. Zakat nunggu kalau kita sampai kaya. Haji apalagi nunggu antriannya panjang. Kadang-kadang musim Covid oleh Kementerian Agama dibatalkan udah pergi aja. Saya tuh kasihan, Pak, gini. Kami punya anak pesantren Gontor. Itu ada mbok-mbok yang baik. Kalau apa-apa anak saya, Mbok,
Kata istri saya, si Mbok ditolong kasihan, jadi itu pengganti ibu. Anak saya kalau makan nambah, Mbok di sana itu. Diam-diam ke dapur, masih ada sisanya di dapur. Mbok, masih ada nggak? Masuk. Gitu. Sepanjang masih ada, legal itu. Kan itu kita bayar. Cuma antrian ke dapurnya, Mbok kan yang ngatur. Mbok mau pergi haji, senang. Kata Bu, coba kita sediakan bingkisan deh untuk Mbok. Lah, ibu aja atur, silahkan. Gitu. Tahu-tahu dibatalkan, padahal udah sepuh. Aduh, ya Allah, dibatalkan pergi hajinya. Saya khawatir umurnya nggak cukup, kan umurnya udah. Ya Allah, saya berdoanya, ya Allah berikan kesempatan Mbok kami yang baik kepada anak kami di pondok, supaya dikasih kesempatan, dia tinggal berangkat. Tapi ya gimana, Kementerian Agama juga nggak salah-salah banget lah. Kita juga tidak, kalau soal COVID kan universal. Gitu. Nah, kembali lagi. Jadi puasa bukan ibadah harian. Yang wajib ya, nunggu sebulan. Zakat, nunggu sampai kita nisab. Haji, aduh, nunggu. Mana yang harian? Sholat. Infak, unik Pak. Bisa lebih besar dari zakat. Bisa lebih kecil dari zakat. Tidak perlu menunggu sampai datang Ramadan. Infak ini. Dan infak itu tidak bisa dengan doa. Tidak bisa dengan tenaga. Tidak bisa. Harus dengan harta. Berarti orang Islam harus kerja. Tidak bisa mau infak kalau nggak punya uang. Saya mau dengan doa saja, itu sodako. Saya mau dengan tenaga, itu sodako. Infak nggak bisa kecuali dengan uang, dengan harta. Apa artinya? Orang Islam harus kaya, harus kerja, harus sejahtera. Tadi Allah di jamaah amalan, kamu jamaah, kamu harus semangat mengumpulkan uang. Dah hitung, tapi jangan ikut yang jahiliyah, mengira kamu akan kekal bersama hartamu. Infakkan untuk akhirat. Sekarang nyambung puasa. Nanti aja kalau sudah bulan Ramadan. Saya kelamaan nunggu Ramadan. Puasa sunat Senin, Kamis. Zakat, kelamaan nunggu harta. Ya infak. Saya nggak bisa saya mau infak. Ya kamu jadi sedekah saja. Kalau sedekah dengan doa bisa, dengan keahlian bisa, dengan tenaga bisa, tapi dengan uang bisa. Tapi kalau infak, maaf, infak itu hanya dengan harta. Kenapa? Infak itu artinya napako, Pak. Napako. Arti-artiannya bolong, Pak. Saya lama merenungkannya. Kenapa infak itu artinya kok bolong? Ternyata begini, Pak. Kita diminta untuk kerja, mengumpulkan uang, tapi setelah terkumpul seperti kita meletakkan di kolam raksasa. Kasih bolong dong supaya ngalir ke tempat yang rendah. Air itu ngalir ke tempat yang rendah. Artinya kepada orang yang status sosial lebih rendah dari kita. Makanya ketika mengalir terjadi berapa? Ini pertama ketika mengalir terjadi sirkulasi air. Airnya jadi baru. Bukan airnya segar, airnya baru. Karena begitu Allah melihat hamba mengalirkan, Allah ganti. Mengalirkan ganti. Maka air itu sirkulasi. Begitu air mengalir, ini Allah ganti. Maka airnya bersih, airnya segar, airnya mengalir, terhindar dari genangan, terhindar dari nyamuk, terhindar kemudian jadi kemungkinan untuk sarang nyamuk. Berarti ini kesehatan air. Kesehatan air itu kesehatan lingkungan. Gitu. Coba ketika ngumpulkan saja, hitung saja, tapi tidak dikeluarkan. Airnya tergenang, lama-lama berubah warna, berubah rasa, kualitasnya menurun, airnya jadi bau, penuh penyakit, sarang nyamuk. Itulah gambaran harta yang pelit. Gitu. Dari mana saya tahu? Saya pelajari dulu. Itu ternyata napakoternya lobang. Anpako itu berarti mengalirkan.
menyalurkan, mengalokasikan. Karena tabung ini ada lubangnya. Tapi jangan mengalir terus, harus diisi. Maka kita tetap harus bekerja. Allah akan memberi satu keberkahannya. Kita kuantitatifnya, Allah kualitatifnya. Kuantitatif berkurang Pak dengan infak. Kalau kita punya uang 1 juta di sodako diinfakkan 100.000, ya berkurang tinggal 900. Itu kuantitatif. Nah makanya kita yang harus nambah lagi kuantitatif dengan kerja. Tapi insya Allah yang diinfakkan itu akan ada berkah. Berkahnya Al-Quran yang menjamin. Surat Al-Baqarah ayat 260. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabil kamasali habbah. Infak di jalan Allah seperti satu biji. Ambatat sab'a sanabila. Tumbuh 7 tangkai. Pikuli sumbulah mi'atu habbah. Setiap tangkai 100 butir. Berarti intervalnya Pak 1 berbanding 700. Terserah Bapak, infak bisa, sedekah bisa, tapi dengan uang. Infak bisa, sedekah bisa. Tapi kalau sedekah, Bapak mengambil paku dari jalan saja, orang tidak kendaraan tidak kempes, Bapak sudah sedekah. Sedekah dengan menghilangkan duri dari jalan. Ketika Bapak ngisi kotak itu 2 hal, infak bisa, sedekah bisa. Tapi kalau ini kepentingannya sedekah, ada yang membedakan. Kalau langsung dikonsumsi, sedekah. Kalau langsung untuk jangka panjang, infak. Tapi itu ulama yang membedakan. Kalau saya sama sajalah. Kalau kita menyumbangkan uang, infak sekaligus sedekah. Iya. Iya. Nah, intervalnya 1 berbanding 700 Pak Dokter konteksnya. Tapi gimana ini? Apakah betul semua orang? Itu Allah beritahu. Bisa saja dia kurang ikhlas. Bisa saja di hatinya. Maka mungkin bukan 1/100. Turunkan 1 berbanding 50. Kenapa? Masih jauh kualitasnya. 1 berbanding 100. Kami pernah coba Pak. Punten ini contohnya. Kami beli telur di pasar Asrama Putri. Ini yang tahu. Itu kata ibu, mampir tuh ke komplek, ada janda tua, kita bagi saja. Masing-masing kasih 10, ada 5 orang. Kami beli 5 kantong, masing-masingnya 10 telur saja. Kasih pagi-pagi. Itu. Berarti kami sedekah 50 telur, dengan yang lainnya ada sayur, ada apa. Udahlah kasihan. Kita jalan dari Asrama Putih kira-kira 900 meter ke rumah kami di Pisangan. Di sana mobil sudah berhenti. Mana rumah Prof Asep? Pak Asep. Oh ya, dari siapa ini? Sebut dari ibu ini. Ternyata nurunkan telur 4 kotak. Isinya berapa ratusan. Jangan-jangan cash and carry. Gitu. Ngasih telur, dikasih telur juga. Kata anak saya, Bu, ini orang ngasih telur. Tuh, terus, iya karena tadi ibu sedekah telur. Kata, Bu, bilang sama Allah, ngasih telur jangan dibayar telur. Kita ini kebanyakan telur. Tunggu, nanti yang lainnya juga ada. Subhanallah. Terus anak saya pintar juga caranya. Bu, kalau gitu, ini telur bagikan juga. Iya. Dibagikan. Setelah 2 hari, kok Bu, mobilnya nggak datang lagi untuk ganti. Itu manajemennya Gusti Allah. Betul. Nah, seperti itu kira-kira. Pak, alif lam mim itu gini. Saya ilmiahnya saja. Kalau hurufnya 3, kalau pengucapan 9. Tapi bobotnya bisa saja 9 itu bobotnya 20, 30 terserah. Ya, kan itu nilai. Saya hanya menjelaskan datanya. Data dibagi 2. Kalau jumlah hurufnya A, alif, mim 3. Tapi begitu ucapan 9. Kita beban mengucapkan 9. A, alif. A, lam, pa. Alif. A, lif. A, lif. Lam 2. Mim 3. Mim itu 3. Jadi 9. Nah, dikasih bobot berapa?
Itu tergantung keikhlasan, ketulusan. Saya tidak, karena Rasulullah tidak menyebut mau 10, 20, Allah yang memberikan nilainya berapa. Saya hanya data, fenomena ilmiahnya saja. Itu mengenai gejala kebahasaan. Ada huruf 3, pengucapan 9, itu namanya fenomena kebahasaan. Itu data empirisnya. Dapat poinnya berapa terserah. Gitu. Poinnya itu kalau soal itu. Ustadz sering ke poin. Boleh saja, tidak apa-apa, itu juga betul. Saya berusaha menjelaskan dari sisi ilmu bahasanya. Apa sudah jelas? Sudah. Terima kasih. Yang online mau dipakai. Oh, Bapak dan Ibu yang terhormat, yang mengikuti dari rumah, Pak Mudayat, Pak Tukiran, Ibu Widianti Astuti, Pak Basril, ya silahkan jika ada yang ingin disampaikan. Tuh, Pak Natsir, dan silahkan Bapak dan Ibu jika ingin disampaikan, ada yang ingin disampaikan, ada tanggapan, ada pertanyaan, sampai jam 10 ngaji kita. Silahkan Pak Mulyat, ada yang disampaikan. Pak Edi Ratman, Bapak M. Natsir. Bapak M. Natsir itu, kalau yang saya paham, itu Perdana Menteri Indonesia, Pak, yang mengusulkan mutu integrasi. Baik, Ibu Widianti Astuti, Pak Tommy, silahkan kalau ingin disampaikan bersama kita di masjid. Assalamualaikum. Ada Pak Natsir, Pak. Nama saya Natsir, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya ingin menyampaikan ungkapan terima kasih, Pak, atas kesempatan yang diberikan ini. Saya bisa Pak Uli, Pak, yang memberikan kesempatan kepada Bapak namanya. Iya, siapapun yang ada masalah, Pak. Saya hanya mengucapkan terima kasih, dan kepada Pak Asep juga yang telah memberikan tausiahnya yang begitu baik. Saya baru mengikuti. Mudah-mudahan bisa berlanjut. Terima kasih Pak Asep. Baik, Bapak tinggal di mana Pak, kalau boleh saya tahu? Oh, saya tinggalnya di Pamulang juga, di Pamulang, di AE 25 Pak. Jarang. Oh, masih warga RW 12 juga? Iya, iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Pak Basril. Kalau Pak Basril tidak perlu ditanya, karena memang jamaah tetap Masjid An-Nur. Pak Basril. Pak Basril di mall ya? Itu Pak Ajar, Pak, yang menyampaikan apa Pak Basril ada di rumah atau Pak ada di mall, kata Pak Ajar. Baik, Bapak-Bapak dan terhormat, apakah ada yang ingin disampaikan? Silahkan. Pak Basril mau nanya. Oh, Pak Basril. Silakan Pak Basril. Tapi masih unmute, Pak. Itu ditutul dulu, Pak. Ke kananin dulu, Pak. Kanan. Geser kanan. Geser kanan, Pak. Gak bisa. Iya. Oh, coba dihubungi pihak telepon Pak Uli. Beliau belum nyambung. Oh, mungkin kami bisa. Oh, itu bisa. Iya. Oh iya, monggo silakan Pak Basril. Pak Basril. Nah. Silakan Pak Basril. Sekarang suara Bapak sudah nyambung dengan kami di masjid. Oh tidak. Pak Mudayat yang ngomong. Pak Mudayat ingin, silakan Pak Mudayat. Iya, baik, terima kasih Pak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari awal memang saya
mengikuti terus kajian ini. Kebetulan tadi juga adalah masalah teknis di awal, suaranya kurang jelas, tapi saya hubungi Pak Uli, akhirnya suaranya sudah jelas sekarang, Pak. Ya, di pertengahan sudah jelas. Kemudian tadi juga disampaikan bahwa akan diadakan kajian tasawuf gitu ya. Kalau nggak salah di hari Minggu. Nah, apakah ini nanti juga akan di-share secara online seperti ini atau secara terpisah? Mungkin Pak Uli barangkali yang bisa. Bisa di online. Mungkin bukan saya yang berwenang menjawab, Pak. Di sini Ya, ada mungkin barang ada pengurus panitianya, masjid, ada Pak Dr. timnya, ya. Ancar, ada Pak Uli yang menangani teknis ini. Kita berikan ada kesempatan beliau-beliau untuk memberikan jawaban. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hidayat atas responnya dan juga pertanyaannya. Insya Allah kalau memang dikehendaki oleh jamaah, nanti pengajiannya bisa hybrid ya. Ada yang offline juga ada yang online. Nah, seandainya Pak Hidayat mau hadir juga di masjid kami sangat bahagia Pak, dan nanti setelah ngaji bisa makan bareng-bareng di sini juga. Seandainya Bapak tidak punya kesempatan, insya Allah nanti kami online-kan juga Bapak bisa mengikuti dari rumah atau dari tempat mana saja. Saya kira itu Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Uli. Jadi tepatnya tanggal 27 November. Begitu ya. Iya. Baik, insya Allah nanti kami, kan saya ingin juga sekali-sekali juga hadir di masjid, langsung bertemu dengan para jamaah dan juga Pak Ustadz gitu. Baik, terima kasih. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak Hidayat. Bapak dan Ibu yang terhormat, baik yang berada di masjid maupun yang menyimak dari kediaman masing-masing. Mungkin saatnya kita untuk menutup. Kalau sudah tidak ada, Bapak dan Ibu, mari kita semua tutup kajian kita dengan sama-sama membaca doa kifarat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, Pak Tommy, Pak Tukiran, Ibu Widianti, Pak Hari, Pak Natsir, dan Pak Edi Ratman, kita berpisah. Sampai jumpa kembali, insya Allah 2 pekan ke depan. Kita lewat pengajian majlis studi Al-Quran. Dan insya Allah pada Ahad 27 November kajian subuh yang akan membahas masalah tasawuf insya Allah. Terima kasih. Kira-kira seperti itu. Baik. Saya juga mohon izin untuk undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.